Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Universitas Islam Malang, dari Fakultas Ilmu Administrasi Publik. Di sini kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang landasan akademik praktis reformasi birokrasi. Dengan anggota kami ada 8. Kita ada 8 anggota. Yang pertama Bintang Aldi dengan saya sendiri, Wika Ananda Citra Ashari, Ananda Sriwilujeng, Michelle Alia Sabrina, Kevin Ahmad Naufal, Fuad Arif Darmawan, Eka Nur Aning Aisyah, Tita Febi Wulandari. Di sini kami akan menjelaskan tentang beberapa pengetahuan tentang reformasi birokrasi. Ini sebagai pengantar di slide pertama. Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan mendasar dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi atau yang sering kita dengar dengan sebagai upaya perbaikan tata kelola pemerintahan bukan sekedar jargon kebijakan yang usang, lebih dari itu ia adalah kebutuhan mendasar dan krusial yang tak bisa ditawar lagi dalam upaya kita meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Bayangkan, sebuah mesin yang berkarat, berderit dan bergerak lambat, begitulah kira-kira gambaran birokrasi yang belum terreformasi dalam konteks Indonesia, di mana masyarakat semakin kritis dan tuntutan akan layanan prima terus meningkat. Reformasi birokrasi adalah kunci untuk membuka potensi pembangunan, menarik investasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia. Itulah cuplikan dari reformasi birokrasi. Oke, berikutnya. Sejak gelombang reformasi tahun 1998, Indonesia telah memulai perjalanan panjang mewujudkan reformasi birokrasi. Ini bukan sekedar perbaikan, melainkan kebutuhan mendasar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Dulu kita tahu berbelit dan sering diwarnai KKN, maka reformasi hadir dengan tujuan utama menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan responsif. Ini adalah suatu gambaran bahwasannya perjalanan reformasi birokrasi tahun 1998 hingga saat ini bisa kita rasakan bahwasanya perjuangan reformasi birokrasi, perubahan pelayanan publik, perubahan politik yang beradaptasi mengikuti perubahan zaman akan menjadi sebuah pondasi untuk kemudahan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang berikutnya adalah tujuan utama. Memulai sebuah perubahan besar selalu membutuhkan visi yang jelas. Sebuah tujuan yang menjadi bintang penuntun dalam konteks reformasi birokrasi. Bintang penuntun kita sangatlah terang dan jelas, menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekedar rangkaian kata-kata indah, melainkan sebuah cita-cita luhur yang menjadi fondasi bagi masa depan pelayanan publik di Indonesia. Mengapa 4 pilar ini menjadi tujuan utama? Yang pertama adalah profesional. Kita menginginkan birokrasi yang diisi oleh individu-individu kompeten yang menguasai bidangnya, bekerja berdasarkan standar etika tinggi dan selalu berupaya meningkatkan kualitas diri. Ini berarti rekrutmen yang meritokratis, pengembangan karir yang jelas, penilaian kinerja yang objektif. Birokrat profesional adalah jaminan bahwa setiap keputusan dan layanan didasarkan pada keahlian dan data, bukan kepentingan pribadi. Itu adalah profesional. Yang kedua ada adaptif. Dunia terus berubah. Perkembangan zaman selalu berubah. Begitu pula tuntutan dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Birokrasi tidak boleh kaku ketinggalan zaman. Kita butuh birokrasi yang lincah, yang mampu berinovasi, memanfaatkan teknologi terkini dan sigap menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi atau kebutuhan mendesak.
Bayangkan, birokrasi yang mampu memperbaiki layanan secara digital, kapan saja, di mana saja, tanpa harus mengantri. Itulah birokrasi yang adaptif. Selanjutnya adalah berintegritas. Ini adalah fondasi moral yang tak tergantikan. Birokrasi yang berintegritas berarti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap individu dalam menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, akuntabilitas, masyarakat harus bisa percaya bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara benar dan setiap kebijakan dibuat demi kepentingan umum. Bukan segelintir golongan, integritas adalah jembatan kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya. Selanjutnya adalah responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya birokrasi ada untuk melayani masyarakat. Tujuannya adalah memastikan setiap keluhan didengar, setiap masalah diatasi, dan setiap kebijakan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Birokrasi mampu mendengar suara dari bawah, memahami apa yang benar-benar dibutuhkan, dan tidak cepat untuk memberikan solusi. Ini berarti mendekatkan pelayanan publik, membuka ruang partisipasi, dan mengedepankan empati dan setiap interaksi. Jadi, itu adalah 4 pilar di mana sebagai pondasi dalam tujuan birokrasi. Untuk yang selanjutnya yaitu teori birokrasi Weberian. Teori birokrasi Weberian dikembangkan oleh Max Weber, seorang sosiolog Jerman yang dikenal sebagai pelopor dalam studi organisasi dan administrasi publik. Dalam pandangnya, birokrasi adalah bentuk organisasi paling rasional dan efisien untuk mengelola tugas administratif dalam masyarakat modern. Birokrasi menurut Max Weber bukan hanya struktur teknis, tetapi juga cerminan rasionalisasi kehidupan sosial. Ciri-ciri utama birokrasi Weberian ada struktur hierarkis, yaitu setiap unit kerja memiliki atasan dan bawahan yang jelas dengan garis komando vertikal. Yang kedua yaitu aturan dan prosedur formal. Semua aktivitas dilakukan berdasarkan aturan tertulis, bukan keputusan personal. Yang ketiga, pembagian kerja yang spesifik. Tugas dan tanggung jawab dibagi secara sistematis untuk mencegah tumpang tindih. Yang keempat, rekrutmen berdasarkan kompetensi. Pegawai dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, bukan nepotisme atau loyalitas pribadi. Jadi, teori birokrasi Weberian memberi pondasi kuat bagi pembangunan birokrasi yang rasional dan profesional. Dalam praktiknya, penerapan teori ini harus diimbangi dengan fleksibilitas, pelayanan publik yang humanis, serta integrasi dengan nilai-nilai partisipatif dan transparan seperti dalam paradigma New Public Management dan Good Governance. Dengan begitu, birokrasi tidak hanya menjadi mesin administratif, tetapi juga menjadi agen pelayanan publik yang efektif dan responsif. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori New Public Management. New Public Management sendiri adalah sebuah teori dan pendekatan dalam administrasi publik yang muncul pada akhir 1970-an hingga 1980-an, terutama di negara-negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Selandia Baru, dan Australia. Teori ini bertujuan untuk mereformasi cara kerja birokrasi pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik. Selanjutnya ada 3 poin penting. Yang pertama adalah NPM memperkenalkan pendekatan manajerial ke dalam sektor publik. 2, ada fokus pada efisiensi hasil kerja, kompetensi, dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga ada strategi desentralisasi, kontraktualisasi, privatisasi, dan penggunaan indikator kinerja. Yang pertama, pendekatan manajerial dalam sektor publik. New Public Management memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke sektor publik. Tujuannya adalah untuk membuat birokrasi pemerintahan bekerja lebih efisien, responsif, dan berorientasi hasil. Artinya, pemerintahan tidak hanya bertugas menjalankan administrasi, tetapi juga harus mampu mengelola sumber daya secara profesional seperti perusahaan. Yang kedua ada fokus utama NPM. NPM memiliki fokus pada beberapa hal penting. 1, efisiensi. Penggunaan sumber daya yang optimal untuk menghasilkan output maksimal. 2, ada hasil kerja. Pemerintah dinilai dari hasil konkret, bukan hanya proses. Yang ketiga ada kompetisi.
mendorong adanya persaingan baik antar lembaga pemerintah maupun dengan sektor swasta untuk meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga ada pelayanan pelanggan. Masyarakat diposisikan sebagai klien atau pelanggan yang harus dilayani secara prima. Artinya, orientasi NPM bukan lagi sekedar prosedur, tetapi lebih kepada kualitas dan dampak layanan terhadap masyarakat. Yang terakhir ada strategi yang diterapkan. Untuk mewujudkan prinsip-prinsip NPM digunakan beberapa strategi. 1. Desentralisasi. Memberikan kewenangan lebih besar kepada unit-unit lokal agar lebih fleksibel dan cepat merespon kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada kontraktualisasi. Pemerintah menggunakan kontrak kerja untuk mengatur hubungan dengan penyedia jasa. Yang ketiga ada privatisasi, penyerahan sebagian layanan publik kepada sektor swasta guna meningkatkan efisiensi. Dan yang terakhir ada indikator kinerja, menilai keberhasilan berdasarkan tolak ukur yang terukur atau performance indikator. Artinya strategi ini bertujuan agar organisasi lebih adaptif, bertanggung jawab, dan transparan. Selanjutnya ada good governance. Good governance adalah prinsip tata kelola pemerintahan yang menekankan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini penting untuk menciptakan birokrasi yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik. Selanjutnya ada pelayanan publik. Pelayanan publik itu merupakan hak warga negara dan kewajiban negara. Pelayanan yang baik harus mudah diakses, cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi itu mendorong pelayanan publik yang berkualitas melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur. Selanjutnya ada keterkaitan keduanya itu good governance menjadi dasar dalam memperbaiki pelayanan publik. Reformasi birokrasi bertujuan mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat secara efektif dan akuntabilitas dengan dukungan regulasi, implementasi kebijakan, serta evaluasi berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan praktis regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Indonesia. Di sini terdapat 3 peraturan. Yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berisikan undang-undang ini menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh layanan publik yang berkualitas dari penyelenggara negara. Yang kedua terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Peraturan ini menjadi peta jalan atau roadmap pelaksanaan reformasi birokrasi nasional hingga tahun 2025. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 sampai 2024, yang berisikan peraturan ini menekankan pentingnya penguatan pelayanan publik dan transformasi digital dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. Jadi, ketiga regulasi ini membentuk kerangka regulatif yang kuat untuk mendorong perbaikan birokrasi nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat transformasi digital di pemerintahan. Selanjutnya adalah implementasi. Reformasi birokrasi dijalankan melalui 8 area perubahan utama. Yang pertama, organisasi. Penataan struktur organisasi agar lebih ramping, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, sumber daya manusia. Penguatan kualitas dan kompetensi ASN, termasuk pengembangan karir berbasis merit. Yang ketiga, tata laksana. Penyederhanaan proses bisnis dan prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, peraturan perundang-undangan. Penataan regulasi agar tidak tumpang tindih dan lebih mendukung kinerja birokrasi. Yang kelima, pengawasan. Mengutamakan fungsi pengawasan internal untuk mencegah penyimpangan dan korupsi. Yang keenam, akuntabilitas. Peningkatan transparansi dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah. Yang ketujuh, pelayanan publik. Meningkatkan kualitas layanan publik agar sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Terakhir yang kedelapan, pola pikir atau mindset dan budaya kerja.
perubahan budaya kerja birokrasi menuju pelayanan prima dan integritas tinggi, serta penerapan e-government, pelayanan terpadu satu pintu, dan sistem merit ASN menjadi indikator keberhasilan implementasi, dan juga monitoring dan evaluasi agar reformasi birokrasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin melalui dua mekanisme utama. Yang pertama, evaluasi reformasi birokrasi dilakukan secara berkala di setiap unit kerja dan tingkat pusat untuk menilai kemajuan, mengidentifikasi hambatan, dan melakukan penyesuaian terhadap strategi yang diterapkan. Yang kedua, zona integritas. Monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dilakukan secara bertahap berdasarkan komponen pengungkit yang telah diterapkan. Hal monitoring dan evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan dan pengajuan penilaian kepada tim penilai internal dan eksternal. Baik, selanjutnya adalah integrasi akademik dan praktis. Poin pertama, teori birokrasi dan manajemen publik memberikan dasar konseptual bagi desain kebijakan reformasi birokrasi. Seperti contoh, teori yang pertama adalah teori Max Weber tentang birokrasi menekankan pentingnya sistem yang rasional, impersonal, dan berdasarkan merit. Ini menjadi dasar bagi reformasi ASN untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan bebas dari nepotisme. Teori yang kedua yaitu teori New Public Management atau biasa disebut dengan NPM, menyoroti perlunya efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi hasil yang kemudian mendorong penguatan kinerja birokrasi melalui e-performance dan sistem reward punishment. Yang poin kedua yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah menjadi alat implementasi. Kebijakan publik dan regulasi yang dibuat pemerintah merupakan perwujudan dari teori yang telah diadaptasi ke dalam konteks lokal dan kebutuhan spesifik. Regulasi juga menjadi alat kontrol agar pelaksanaan reformasi tidak menyimpang dari tujuan awal. Contohnya, peraturan tentang sistem merit dalam ASN didasarkan pada teori tentang keadilan dan efisiensi kerja. Yang ketiga adalah kolaborasi antara teori dan praktik memastikan keberlanjutan dan efektivitas formasi. Reformasi tidak akan berhasil jika hanya berjalan di atas kertas, tapi perlu sinergi antara akademisi, birokrat, praktisi, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini menciptakan feedback loop, yaitu praktik memberikan masukan pada teori, dan teori mengarahkan praktik ke jalur yang benar. Implementasi reformasi birokrasi seperti e-government membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, ahli kebijakan publik, praktisi IT, hingga end user atau masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Yang pertama yaitu reformasi birokrasi merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, yang artinya yaitu reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan secara instan atau sekali jadi. Proses ini melibatkan banyak aspek, struktur organisasi, budaya kerja, peraturan, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan. Karena itu, reformasi membutuhkan waktu lama dan harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat, dan tantangan global. Yang kedua yaitu diperlukan pemahaman akademik yang kuat dan pelaksanaan praktis yang efektif. Untuk berhasil, reformasi birokrasi tidak butuh teori atau wacana, tetapi juga harus dipahami secara mendalam dari sisi ilmiah atau akademik. Namun, pemahaman ini harus diterjemahkan dalam praktik nyata yang tepat sasaran dan efisien. Artinya, teori dan praktik harus berjalan beriringan agar perubahan benar-benar terjadi dan tidak hanya sebatas konsep. Dan yang terakhir yaitu sinergi antara kebijakan, sumber daya manusia, dan teknologi akan memperkuat birokrasi yang melayani rakyat, yang artinya peningkatan kinerja birokrasi akan berhasil apabila ada kerjasama antara 3 unsur penting. Yang pertama yaitu kebijakan harus dirancang dengan baik dan mendukung pelayanan publik. Dan yang kedua yaitu sumber daya manusia, pegawai negeri harus berkompeten dan profesional. Dan yang ketiga yaitu teknologi. Pemanfaat teknologi yang digital, misalnya e-government, bisa membuat pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien. Jika ketiga unsur tersebut
bersinergi, birokrasi akan lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.